Pembacaan firman Tuhan kita dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Jika Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan sudah mendapatkan bagian kebenaran firman Tuhan, saya akan membacakan perikop, lalu ayat 1 hingga ayat 8 kita baca secara bersama-sama. Kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Daud dan Mefiboset. 3. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki, Yonatan, yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba Tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Demikianlah jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu diberkatilah setiap orang yang membaca, merenungkannya, tetapi terlebih melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8 dengan satu tema, di bawah satu tema perenungan kita, yaitu pancarkan kasih Tuhan. Pancarkan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita masing-masing mungkin atau sekarang pernah punya sahabat, teman baik yang sangat tahu tentang hidup dan kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, harus bedakan seorang teman yang ada maunya dan teman yang selalu ada. Nah, ini beda ini. Teman yang ada maunya tetapi juga teman yang selalu ada. Ya, ada teman yang bisa menjadi teman baik Bapak Ibu dalam segala keadaan musim hidup kita, menerima kekurangan kita, tetapi juga ya menerima kelebihan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada juga teman ya dalam setiap musim-musim tertentu. Musim saat kita mungkin banyak uang, musim saat mungkin kita naik jabatan, musim saat mungkin dimana kita punya semua. Maka itu Bapak Ibu teman-teman, bedakan mana teman yang ada maunya
dan teman yang selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, sahabat, teman baik antara satu dan satu orang lainnya, ya, atau disebut persahabatan yang terjadi di dalam Alkitab adalah Daud dan Yonatan. Mereka menjadi dua kawan yang berteman sangat baik, Bapak Ibu, saling mendukung dan menjadi seorang sahabat. Dalam suka, dalam duka, mereka menjadi kawan yang baik dan sangat baik, Bapak Ibu Saudara, ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita kembali sedikit, ya, melihat bagaimana sampai bisa Daud dan Yonatan berteman dengan sangat baik. Kita tahu Bapak Ibu, Saul berbuat kesalahan, ya, atau dosa di hadapan Tuhan. Tuhan menggantikan posisi Raja Saul kepada seorang anak muda yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan tetapkan, dan tinggal kapan Tuhan melantiknya menjadi seorang penguasa atas bangsa Israel, atau dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, seorang raja untuk memimpin bangsa Israel, ya. Lalu Saul sangat membenci Daud, Bapak Ibu Saudara, karena Daud begitu dieluk-elukan oleh rakyat, sedangkan Saul tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Lalu apa Bapak Ibu Saudara? Timbullah rasa iri karena Saul melihat Tuhan memilih Daud untuk menggantikan dirinya, ya. Sementara Saul ditinggalkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, Daud sebenarnya punya kesempatan dua kali untuk membunuh Saul atau membinasakan Saul. Tapi apa ya Bapak Ibu Saudara yang Daud pilih? Dia tidak melakukannya untuk membunuh Saul dalam setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Daud tahu bahwa Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan, ya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daud juga telah melakukan perjanjian dengan Yonatan anak Saul, dan Yonatan sangat percaya kepada Daud bahwa Daud adalah orang pilihan Allah sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yonatan memberi Daud menjadi sahabatnya, ya. Perjanjian itu mengatakan bahwa pada waktu Daud menjadi raja Israel, Bapak Ibu Saudara, ia tidak akan memusnahkan keturunan dari Yonatan. Itu janji Daud di hadapan Tuhan, bahwa ia tidak akan memusnahkan setiap keturunan dari Yonatan anak Saul, Bapak Ibu Saudara, ya. Sebaliknya Bapak Ibu, Daud berjanji dia akan menjaga setiap keturunan dari sahabatnya Yonatan, ya. Lalu benar Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan Amsal 17 ayat 7 bilang begini. Amsal 17 ayat 17 bilang, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itulah yang dilakukan Yonatan kepada Daud, Bapak Ibu Saudara, dan juga Daud kepada Yonatan. Kasih antara satu sama lain Bapak Ibu Saudara tetap ada di antara mereka, meskipun Saul ayah dari Yonatan sangat membenci Daud. Lalu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita dari kitab 2 Samuel pasal 9 menunjukkan bagaimana kasih Daud kepada Yonatan, kawan lamanya yang telah pergi meninggalkan dia, ya. Ia tunjukkan kepada Melfiboset, anak dari Yonatan. Yonatan tidak merasakan kasih itu Bapak Ibu Saudara, tetapi yang mendapatkan kasih itu adalah Melfiboset, anak dari Yonatan, ya. Setelah meninggalnya Saul dan anaknya Yonatan, Bapak Ibu Saudara, serta beberapa rakyat karena dibunuh oleh orang-orang Filistin, Daudlah yang mengambil kekuasaan, ya, yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan
dari awalnya Bapak Ibu Saudara, ya. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara baca di pasal 9 ayat 1, Daud berkata begini Bapak Ibu, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena orang Filistin membunuh bersih Saul, Yonatan, dan semua rakyatnya. Tetapi juga Bapak Ibu ada beberapa rakyat yang melarikan diri dari orang-orang Filistin. Semuanya dibabat bersih Bapak Ibu, tidak ada yang tertinggal. Tapi waktu Daud bertanya kepada pengawalnya, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Ya. Dia bilang apa Bapak Ibu? Aku akan menunjukkan kasihku kepadanya karena Jonatan. Aku akan menunjukkan kasihku kepadanya karena Jonatan. Lalu pegawainya Daud bilang begini Bapak Ibu, iya, ada seorang hamba dari keluarga Saul bernama Ziba. Ya. Lalu Daud menyuruh pegawainya memanggil Ziba Bapak Ibu untuk menghadap Raja Daud. Lalu bertanyalah Raja Daud kepada Ziba, engkaukah Ziba? Lalu dia bilang, hamba Tuanku. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, Daud bertanya kepadanya, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya Bapak Ibu kasih dari Allah. Kasih dari Allah. Kalau tadi Bapak Ibu baca di ayat 1 dia bilang, aku akan menunjukkan kasihku kepadanya karena Yonatan. Tapi ketika dia bertanya lagi Bapak Ibu Saudara, dia bilang, aku akan menunjukkan kasih dari Allah kepada keturunan dari Yonatan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Ziba berkata kepada Raja Daud, masih ada seorang anak laki-laki yang bernama Jonatan yang cacat kakinya. Ya. Bapak Ibu Saudara, Daud bertanya, di manakah ia? Lalu Ziba bilang begini, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Kenapa Bapak Ibu Saudara dia sampai ada di sana? Ya, dia melarikan diri dari kejaran-kejaran orang-orang Filistin. Dan ternyata Bapak Ibu masih ada satu keturunan dari Saul, ya, anak dari Yonatan, yaitu Melfiboset Bapak Ibu, yang masih hidup. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Daud menyuruh pegawainya mengambil Melfiboset dari anak dari Yonatan di rumah Mahir. Ya, ketika Melfiboset menghadap Raja Daud, hanya satu kata saja yang Daud berbicara kepadanya. Apa yang dia bilang Bapak Ibu? Melfiboset. Dia bilang, inilah hamba Tuanku. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketakutan di dalam diri Melfiboset saya yakin sangat besar. Tetapi di ayat 7, ya, Daud menenangkan Melfiboset dengan berkata, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena siapa Bapak Ibu Saudara? Oleh karena Yonatan ayahmu. Ia memperhitungkan Bapak Ibu Saudara janjinya kepada sahabatnya Yonatan, ya, dan ia menggenapinya Bapak Ibu Saudara janjinya kepada Yonatan dengan mengasihi anaknya Melfiboset. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, tapi Daud bilang begini, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu. Dan juga apa Bapak Ibu? Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Daud memberikan tempat bagi Melfiboset layaknya seorang anak raja yang makan semeja dengan raja. Padahal Melfiboset tahu Bapak Ibu Saudara, ia tidak layak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daud melihat janjinya kepada Yonatan sebagai sesuatu yang jauh lebih penting. Dan untuk pertama kalinya Bapak Ibu Saudara, tindakan ini hanya dialami dan dilakukan oleh Raja Daud, ya, karena kasihnya
kepada Yonatan, ia memberikan kasihnya yang dari Allah untuk Melfiboset merasakan semua yang ada pada Raja Daud. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, saya mau bilang begini, Yonatan tidak pernah tahu bahwa hal yang ia kerjakan dalam kebaikan untuk Daud. Yonatan tidak pernah tahu bahwa semua rangkulan persahabatannya dengan Daud, Bapak Ibu Saudara, perhatiannya, perlindungannya, perbuatan baiknya ia berikan kepada Daud, ya, ternyata Bapak Ibu Saudara berefek besar. Kenapa? Karena kebaikan itu yang ia lepaskan untuk Daud dari Yonatan ke Daud, Bapak Ibu, kembali ke Yonatan melalui Melfiboset. Kebaikan yang ditabur oleh Yonatan untuk Daud, Bapak Ibu Saudara, ya, kembali kepada Yonatan melalui Melfiboset, anak dari Yonatan. Bapak Ibu Saudara, Melfiboset menikmati kebaikan ayahnya yang dikerjakan kepada Daud melalui perbuatan Yonatan. Melfiboset diselamatkan, Bapak Ibu, ya. Melalui tebaran kebaikan Yonatan, Daud membalaskan melalui Melfiboset, hanya karena Daud mengingat bagaimana dukungan, bagaimana kesabaran, bagaimana support terbaik yang diberikan Yonatan kepada Daud. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal pertama yang saya mau bilang begini, kebaikan, kebenaran, perhatian, dan apapun yang engkau kerjakan bagi orang lain, Bapak Ibu dengar baik-baik, tidak akan pergi dengan sia-sia. Suatu saat akan kembali kepadamu. Mungkin bukan kepadamu, Bapak Ibu Saudara, bisa saja pada istrimu, bisa saja pada anak-anakmu, bisa saja pada cucu cicitmu merasakan berkat karena kebaikan yang pernah engkau buat untuk orang lain. Kebaikan yang engkau tebarkan akan kembali kepadamu. Kekristenan diajarkan untuk menebarkan kebaikan, melaksanakan kebaikan, tetapi juga menabur setiap kebaikan. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Dan ketika Yonatan mengerjakan kebaikannya, Bapak Ibu Saudara, Melfiboset yang harusnya tidak punya apa-apa, hanya karena dia disabilitasi, Bapak Ibu Saudara, dia tidak berdaya, ya, tetapi ia dirawat oleh Tuhan melalui kebaikan dari Daud. Hanya karena siapa, Bapak Ibu Saudara? Hanya karena ayahnya Yonatan. Lakukanlah terus kebaikan tanpa perhitungan apapun, karena engkau sedang menabur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, poin berikutnya, poin kedua, ya, dibilang begini di ayat 1, demi kasih setiaku, aku akan memberikan kasih setiaku kepada keluarga Saul. Tapi Bapak Ibu Saudara di ayat 3, Daud mengatakan lagi begini, kasih setia Allah akan kusalurkan kepada Saul termasuk Melfiboset. Dia tidak bilang kasih setiaku lagi, Bapak Ibu Saudara, tapi dia bilang kasih setia Allah akan aku salurkan melalui Melfiboset. Ya, Bapak, Ibu-ibu, kalau dipikir-pikir, bagaimana sakit hatinya ketika Saul mengejar-ngejar Daud untuk membunuh dan membinasakannya. Ada kesempatan untuk Daud bisa balas dia, bisa bunuh dia, bisa pukul dia, tetapi Daud memperhitungkan bahwa dia adalah seorang hamba pilihan Allah. Dan juga Daud memperhitungkan janjinya kepada Yonatan, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, ia tidak melihat sakit hatinya kepada Saul, tetapi ia memperhitungkan bagaimana kasih Yonatan, persahabatan antara mereka berdua. Ia memperhitungkan itu, Bapak Ibu Saudara, sehingga ia membagi kasihnya kepada Melfiboset. Dalam kepeldulian Bapak Ibu Saudara bagi orang lain, engkau sedang berkhotbah tanpa mimbar. Kenapa Bapak Ibu? Karena engkau sedang melampaikan kebaikan Allah lewat dirimu bagi orang lain. Menaburkan
kebaikan bagi orang lain tanpa mengingat bagaimana rasa sakitnya yang pernah orang itu buat untuk saya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang ketiga sesuai dengan tema kita, pancarkan kasih Tuhan. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, tidak mudah dan sangat tidak mudah Bapak Ibu Saudara, ya, ketika Daud menyalurkan kasihnya kepada Mephiboset. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Saul pernah menyakiti hati Daud, tetapi karena Yonatan Bapak Ibu, ia mengingat kembali bagaimana persahabatan yang terjalin sangat baik dan amat baik, sehingga kasihnya kepada Mephiboset Bapak Ibu Saudara ia berikan karena perjanjiannya dengan Yonatan. Bapak Ibu, itu kalau saya tuh, ya, saya mau bilang begini, aduh susah sekali untuk saya tebarkan kebaikan bagi orang lain yang telah menyakiti hati saya, yang mungkin telah membicarakan saya di belakang, yang mungkin telah memfitnah saya Bapak Ibu Saudara. Susah untuk menabur atau berbuat kebaikan bagi orang itu. Tetapi Daud memperhitungkan semuanya hanya karena Yonatan, bukan karena Saul Bapak Ibu Saudara, ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pancarkan kasih Allah, kebaikan Allah lewat hidup kita buat orang lain sangatlah tidak mudah. Sangat tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada orang lain. Maka itu Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat Tuhan yang kedua bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena melakukan kasih untuk orang lain Bapak Ibu, kadang-kadang kita masih memperhitung-hitung, ya, orang siapa yang harus saya bantu dan pernah membantu saya, ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, Daud sampai ke titik itu Bapak Ibu Saudara. Maka saya mau tutup bilang begini, memancarkan kasih karena bukan engkau lebih dulu menerima kasih atau mengecap kemurahan kasih itu, tapi saya mau bilang engkau mengajarkan kasih karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi engkau. Siapakah kita ini Bapak Ibu Saudara? Hanya karena kasih Tuhan bagi kita, ya, kita tidak layak. Kita sama seperti orang di sebelah kita, kita sama seperti orang di belakang kita. Kita tidak layak Bapak Ibu, tetapi hanya karena kasih Allah dalam hidup kita, Tuhan masih menganugerahkan hidup sampai hari ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, menutup kebenaran firman Tuhan atau renungan firman Tuhan kita pada siang hari ini, ya, saya ingin menceritakan satu kisah, dan kisah ini bukan kisah nyata Bapak Ibu, tapi kisah ini kisah yang bermakna yang bisa kita renungkan secara bersama-sama. Ada dua sahabat Bapak Ibu Saudara, mereka berteman sangat baik dan sangat-sangat baik. Semua ejekan dan masukan dari orang lain tidak mampu mereka terima, karena mereka tahu satu sama lain siapa dia dan siapa saya. Bapak Ibu Saudara, seiring berjalannya waktu mereka terus berteman dan berteman sangat baik. Kemudian Bapak Ibu mereka melakukan perjalanan, ya, bagaikan musafir. Ini cerita saja. Mereka melakukan perjalanan bagaikan musafir. Ketika mereka jalan Bapak Ibu Saudara, ya, mereka membawa segala bekal di dalam tas mereka. Bergandengan tangan sambil menyanyi mereka menaungi indahnya dunia. Dari rumput yang berwarna hijau sampai kepada padang gurun Bapak Ibu Saudara. Seiring berjalannya waktu mereka terus berjalan sambil bergandengan tangan Bapak Ibu Saudara. Lalu semua bekal yang mereka bawa telah habis. Makan, bahkan minum. Lalu di dalam satu botol air minum masih ada setitik tetes air Bapak Ibu. Lalu mereka berpikir begini, aduh, salah satu dari mereka bilang, kalau saya tidak minum saya mati, karena perjalanan masih jauh. Tapi ini satu sahabat nih, ya. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena kasih satu orang teman kepada teman lainnya, ia memberikan botol minum itu kepada teman yang satu. Lalu air itu pun habis. Terus mereka bersuka cita sambil menaungi perjalanan Bapak Ibu Saudara.
Di tengah siang yang panas matahari, mereka mulai kehausan. Lalu mereka lihat Bapak Ibu Saudara, di tanah yang gersang tidak ada satupun mata air yang kelihatan. Sambil dari yang bergandengan tangan Bapak Ibu Saudara, akhirnya gandengan tangan itu pun terlepas dan mulai masing-masing mencari jalan sendiri. Satu telah meninggalkan teman satunya di belakang, tetapi ketika ia ingat kembali bahwa itu teman saya, ia kembali dan memegang tangannya Bapak Ibu. Sampai di pertengahan jalan Bapak Ibu Saudara, salah satu teman ini Bapak Ibu, mereka melihat ada tanah yang berisikan air. Ya, tidak banyak lah Bapak Ibu Saudara, ada pasir-pasir juga di dalam. Karena saking hausnya, seorang dari yang lain Bapak Ibu, ia meninggalkan temannya, lalu ia pergi lari dan mengambil air itu tanpa mengingat kalau ia punya sahabat yang juga haus. Waktu dia meminum air itu Bapak Ibu Saudara, air itu menjadi kabur dan pasir pun naik. Teman yang satunya dia jengkel Bapak Ibu Saudara, karena ia melupakan temannya di belakang. Lalu waktu dia meminum air itu Bapak Ibu, pasir telah naik dan menutupi air itu dan dia tidak bisa sempat untuk meminum air itu. Tetapi temannya yang satu telah merasakan air itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, teman dari yang satu ini, ia berdiri dan menampar teman atau sahabatnya ini. Lalu dia bilang begini Bapak Ibu, ya, engkau telah melupakan persahabatan kita dengan mengingat dirimu sendiri untuk meminum air itu. Kurang ajar. Kira-kira begitulah Bapak Ibu. Ya. Lalu dia menangis tersedak-sedak Bapak Ibu, temannya yang tadi minum itu. Ia mengambil seranting lalu dia menuliskannya di pasir. Lalu dia bilang begini, hari ini sahabatku yang aku kasihi telah menamparku dan aku akan mengingat bagian itu. Dia menulisnya di pasir Bapak Ibu dengan ranting. Waktu temannya melihatnya, terus temannya bilang begini Bapak Ibu Saudara, apa yang telah engkau perbuat dengan menulis kesalahanku di atas pasir itu? Dia bilang, saya bersalah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Temannya sudah tersinggung. Dia bilang, kau bukan sahabat lagi. Tapi temannya yang satu merasa kesedihan di dalam hatinya karena ia melupakan sahabatnya. Dalam seiring berjalannya waktu Bapak Ibu masih cari air-air, temannya yang sama mendengarkan bunyi air dari kejauhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ia melihat satu sungai yang sangat deras. Karena haus Bapak Ibu, ia lari bekerja dan meninggalkan temannya kedua kalinya. Dan ia lompat ke dalam air itu Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Temannya datang dan sangat emosi lalu bilang gini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia hanya satu gaya saja, dadah, tenggelam karena tidak bisa berenang. Lalu dia datang, dia bilang, mampus kok. Kita biasa begitu. Orang yang kita tidak suka baru musibah terjadi pada dia, karena kau pernah tidak baik untuk saya. Mampus kok. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu dia melihat temannya masuk dalam air dan tenggelam, dia bilang, kau minum air dulu sedikit, baru nanti saya tolong kau. Dia lompat ke dalam air itu dan dia tetap menunjukkan kasihnya dengan menolong temannya Bapak Ibu. Waktu dia tarik keluar temannya menangis, merengek-rengek Bapak Ibu Saudara. Lalu dia mengambil pahat dari tasnya dan dia menulis di atas batu dengan tulisan begini, hari ini temanku yang kukasihi, yang aku telah berbuat salah padanya, telah menyelamatkan aku. Lalu temannya bilang begini, dia mulai lagi tulis, mulai lagi dia tulis. Apa yang kau tulis? Segala sesuatu harus ditulis. So, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, ini bagian terbaiknya ini. Satu makna yang berharga Bapak Ibu. Teman yang menulis pahatan di batu itu bilang begini, ya, jika kebersamaan yang Tuhan anugerahkan dengan orang-orang terdekat dalam hidupmu, di lingkaran pertama yang aku sebut keluarga, di lingkaran pertama yang aku sebut sahabat, di lingkaran pertama yang aku sebut partner, atau sebutan apapun Bapak Ibu Saudara, di perjalanan itu ada beberapa hal yang tidak menyenangkan, menyakiti hatiku dan membuat aku terluka. Aku akan menulis kisah pahit ini di atas dasar
pasir hatiku. Ya, aku akan menulis kisah pahit yang pernah aku buat untuk orang lain di atas dasar pasir hatiku, agar angin kasih dan cinta Tuhan menghapus setiap kenangan pahit pasir itu. Lalu yang berikut Bapak Ibu Saudara, dia lanjut, dia bilang begini, kalau dalam perjalanan yang indah aku jalani itu sebagai perbuatan yang menyenangkan, saya dapat menulis kebahagiaan saya yang saya nikmati bersamamu, termasuk kau menyelamatkan diri saya. Saya akan menulis peristiwa-peristiwa indah itu di atas dasar batu hatiku, ya, agar ketika datang angin kebencian, agar ketika datang angin permusuhan, tidak akan mampu menghapus kenangan-kenangan indah itu untuk engkau dan untuk aku berjalan bersama. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mereka berdua baku polo baru menangis, ya, mereka berdua baku peluk dan menangis. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, pancarkan kasih, jangan pernah mengingat kejahatan yang melukaimu, ya. Ingat tiap kebaikan, dan itu modal membawamu Bapak Ibu Saudara, ya, untuk mendamaikan engkau dengan orang lain. Artinya begini Bapak Ibu, setiap hatimu terluka oleh perkataan orang lain, setiap hatimu terluka oleh perlakuan orang lain, tulis setiap perlakuan itu di atas dasar hati pasir kita, ya. Jadikan hati ini sebagai pasir Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika hatimu dilukai, engkau menulis itu di dalam dasar hati pasirmu, ya. Ketika kebaikan Tuhan datang, pancaran kasih Tuhan datang, akan menghapus setiap sakit hati yang telah engkau tulis di atas dasar pasir hatimu. Tapi ketika orang lain melakukan kebaikan kepadamu Bapak Ibu Saudara, tuliskan itu di atas dasar batu hatimu. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Engkau mengingat setiap kebaikan yang ia lakukan padamu. Kebaikan yang engkau taburkan Bapak Ibu Saudara, teman-teman, tidak engkau lihat hari ini, tetapi itu akan dituai oleh setiap anak-anakmu, dituai oleh setiap cucu cicitmu, akan diberkati oleh Tuhan, ya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari pancarkan setiap kasih Tuhan yang Tuhan beri bagi kita, bagi orang lain, siapapun orang itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita tebarkan kebaikan. Kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan akan ada untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk setiap keturunan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman.